Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas materi saya mengenai manajemen laboratorium. Terdapat 5 poin yang akan kita bahas bersama-sama pada video kali ini, yaitu yang pertama, pengertian laboratorium, fungsi dan urgensi laboratorium, jenis-jenis laboratorium, standar laboratorium, dan yang terakhir, manajemen laboratorium. Poin yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian laboratorium. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2008, laboratorium merupakan tempat praktik yang berkenaan dengan teori yang sedang dipelajari atau didapat. Di laboratorium, orang-orang dapat melakukan pengujian yang didukung dengan alat-alat penguji atau bahan penguji. Pada poin yang kedua, kita akan membahas mengenai fungsi dan urgensi laboratorium. Yang pertama yaitu fungsi laboratorium. Menurut DCaprio tahun 2013, terdapat 7 fungsi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, menyeimbangkan antara teori dan praktek ilmu dan menyatukan antara teori dan praktek, di mana keduanya akan saling melengkapi, yaitu teori akan menjadi dasar praktek dan penelitian, sedangkan penelitian akan menguatkan argumentasi teori. Yang kedua yaitu memberikan keterampilan kerja ilmiah kepada penggunanya. Hal ini disebabkan laboratorium tidak hanya menuntut pemahaman terhadap objek yang dikaji, melainkan menuntut seseorang untuk melakukan sebuah eksperimentasi. Yang ketiga yaitu memberikan dan memupuk keberanian pengguna untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek keilmuan dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang keempat yaitu menambah keterampilan dan keahlian dalam mempergunakan alat media yang tersedia di dalam laboratorium. Yang kelima yaitu memupuk rasa ingin tahu mengenai berbagai macam keilmuan untuk mencari kebenaran ilmiah dengan cara penelitian, uji coba maupun eksperimentasi. Yang keenam yaitu laboratorium dapat memupuk dan membina rasa percaya diri dalam keterampilan yang diperoleh dalam proses kegiatan kerja di laboratorium. Dan yang terakhir, laboratorium dapat menjadi sumber untuk memecahkan berbagai masalah melalui kegiatan praktek, baik itu masalah dalam pembelajaran, akademik, maupun masalah yang terjadi di tengah masyarakat yang membutuhkan penanganan dengan uji laboratorium. Kedua yaitu urgensi laboratorium. Menurut DCaprio tahun 2013, terdapat 3 urgensi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, keaktifan siswa tidak akan terwujud tanpa adanya media. Dalam hal ini, media tersebut adalah laboratorium. Dengan adanya laboratorium di sekolah dapat mendorong siswa untuk aktif dalam kegiatan ilmiah untuk menunjang pembelajaran secara langsung. Yang kedua yaitu kegiatan-kegiatan yang berpusat pada pengembangan keterampilan proses, keterampilan motorik, dan pembentukan sikap ilmiah tidak akan terwujud tanpa adanya laboratorium. Dan yang terakhir yaitu sikap mandiri siswa dalam memahami pelajaran hanya bisa dibangun dengan adanya laboratorium di sekolah. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai jenis-jenis laboratorium. Jenis yang pertama yaitu laboratorium IPA. Laboratorium IPA berfungsi untuk memperkuat pemahaman siswa tentang konsep IPA dan dapat menumbuhkan minat, inspirasi, motivasi, dan percaya diri dalam mempelajari IPA. Yang kedua yaitu laboratorium bahasa.
laboratorium bahasa sangat berperan penting, yaitu dapat membantu siswa dalam fokus listening, di mana siswa belajar bahasa asing akan menyimak materi pelajaran dengan bantuan peralatan elektronik yang tersedia sehingga siswa dapat berfokus pada materi. Jenis yang ketiga yaitu laboratorium komputer yang berfungsi sebagai tempat pengembangan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi di dalam akselerasi proses pembelajaran. Jenis yang terakhir yaitu laboratorium riset, di mana laboratorium riset merupakan laboratorium yang digunakan oleh para praktisi keilmuan dalam upaya menemukan sesuatu untuk meneliti suatu hal yang menjadi bidang dalam keahliannya. Poin yang keempat membahas mengenai standar laboratorium. Standar laboratorium terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 memaparkan tentang sarana dan prasarana laboratorium untuk jenjang pendidikan, yaitu dalam jenjang sekolah dasar, yang kedua sekolah menengah pertama yang dapat menampung minimum 1 rombongan belajar, dan yang ketiga sekolah menengah atas yang terdiri dari laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Kita masuk pada poin yang terakhir yaitu manajemen laboratorium. Dalam manajemen laboratorium didasarkan terhadap beberapa hal pokok, yaitu yang pertama, laboratorium harus dirancang dan dikelola untuk dapat menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan pengguna dalam berbagai kegiatan praktik. Yang kedua, laboratorium harus dirancang dan dikelola untuk dapat melatih kemampuan menyusun dan menganalisis hasil pengamatan. Dan yang terakhir, laboratorium harus dirancang dan dikelola untuk dapat melatih kemampuan mengkomunikasikan hasil kegiatan praktek. Selanjutnya kita masuk dalam elemen-elemen yang terkait dengan manajemen laboratorium, yaitu yang pertama, perencanaan. Dalam perencanaan, pengelola dapat merencanakan kebutuhan bahan, peralatan, dan suku cabang laboratorium. Dapat merencanakan pendanaan serta merencanakan pengelolaan laboratorium. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian dapat meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, merumuskan rincian tugas, yang kedua, mengorganisir setting laboratorium, yang ketiga, mengkoordinasikan kegiatan praktikum dengan guru, dan yang terakhir, menyusun jadwal kegiatan laboratorium. Yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan terhadap itu kita dapat melihat pengawasan terhadap kesehatan dan keselamatan siswa dalam melaksanakan praktikum di laboratorium. Yang keempat, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang mengelola laboratorium dikenal dengan istilah laboran. Menurut Rugayah dan Sismiati tahun 2011, laboran adalah petugas non-guru yang membantu guru untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan harus dilakukan secara terus-menerus dalam mengupayakan agar laboratorium dapat berfungsi dengan baik, yaitu melakukan pemeliharaan terhadap jaringan listrik dan instalasi air, serta kondisi alat dan kondisi pemadam kebakaran.